Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya lupa membaca niat? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Habis isya tak ada baca, habis tarawih tak ada baca, habis witir tak ada baca, habis tadarus tak ada baca, pas mau tidur pun tak ada baca, tapi dimakan sahur. Buka kitab Al-Asbah wan Nazair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat adalah hati. Tempat niat itu di hati. Tempat niat di hati. Lalu yang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu lafaz untuk menguatkan hati. Jadi dengan makan sahur itu antum sudah berniat. Tapi saya ragu Pak Ustadz. Karena ragu itulah maka habis tarawih itu naulis sahum yarhamkumullah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, menghilangkan was. Itu guna lafaznya. Usolli sunnatat tarawih, usolli sholat. Gimana niat tarawih? Tarawih, usolli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz. Niat itu dimana? Niat itu di dalam. Itu niat. Jelas? Menyikapi tentang lafaz ini terbagi tiga. Kelompok ini mengatakan mesti dilafazkan. Kelompok ini mengatakan kalau dilafazkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kelompok yang tengahnya mengatakan dilafazkan bagus, tak dilafazkan sah. Jelas? Jelas. Jika semua sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku harus berdoa? Yang pertama, karena Nabi berdoa. Nabi sampai dia shariful aqlam. Pena ini kalau dituliskan ke batu tulis, ini batu tulis, kalau dituliskan kan berbunyi deh, krik krik krik. Nabi waktu Isra Mi'raj tuh sampai dia ke shariful aqlam, tempat pena bergeser tuh, dan didengarnya bunyi pena tuh bergeser waktu Isra Mi'raj. Tapi waktu malam 17 Ramadan, malam Jumat, besok mau perang Badar, berdoa dia sampai subuh. Sorbannya jatuh di hembus angin, tak dipedulikannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya ke teguk. Cukuplah itu ya Rasulullah. Nabi yang udah sampai ke Lauhil Mahfuz menengok tulisan takdir itu, tetap angkat tangan. Ini kau tak berdoa? Sudah tertulis di Lauhil. Nabi katanya ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikut Nabi. Jadi kalau tanya, kenapa Ustaz berdoa? Karena aku ikut Nabi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tak tahu entah apa yang ada di tulisan di Lauhil Mahfuz. Tak tahu saya apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Apakah hari ini saat keluar rumah saya akan melanggar ayam? Tak tahu saya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada melanggar ayam, melanggar anak ayam, melanggar tai ayam. Jangan sampai kami terpijak ayam, terpijak telur ayam, terpijak tai ayam. Bang Umar duluan, beliau mau mengajar pesawat penerbang. Jumpa lagi, barakallahu. Waalaikumsalam. Doa kita itu kan isinya dua, minta yang baik, minta jauhkan yang buruk kan. Yang baik apa yang akan saya terima hari ini, saya tak tahu. Yang buruk apa yang akan saya terima hari ini pun saya tak tahu. Karena tak tahu, itulah saya meminta. Tiga, kalau ustadz meminta, apakah dirubah Allah takdir itu? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kuasa untuk menghapus. Ini takdir. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus. Wa yuthbit. Allah kuasa juga untuk membiarkan. Wa indahu ummul kitab. Karena dia yang punya kitab itu. Kita serah dia, orang dia yang punya. Kita yang ikut aturan RW, aturan RT, aturan kades, aturan bupati, aturan gubernur. Allah ikut aturan siapa? Tak ada, orang dia yang buat aturan, dia sesuka dia lah. Maka dia disebut dengan fa'alul lima yurid. 4, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya doa itu lembut sekali.
Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tidak ingin engkau merubah takdirku. Saking kan halusnya adab dia kepada Allah, tak dia bilang, ya Allah, rubahlah takdirku. Enggak. Apa kata dia? Aku tak ingin engkau merubah takdirku, tapi andai engkau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh ke tumpukan jerami. Kalau memang kau takdirkan aku hari ini harus jatuh, ya Allah, biarlah aku jatuh. Tapi kalau bisa, jatuhnya ke tumpukan jerami. Saya pernah posting tentang ini beberapa tahun yang lalu. Saya tulis, Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tak ingin engkau rubah takdir, biarlah macam itu. Tapi kalau kau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Komen di bawah, kalau saya Pak Ustadz jangan jerami, tempat tidur lah Pak Ustadz. Entah apa-apa di bawah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Kenapa kita berdoa? Kelima, karena doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berdoa? Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa ibadah. Kau kenapa sholat? Karena sholat ibadah. Aku tak tahu sholatku tak diterima atau tidak. Aku pun tak tahu puasaku diterima atau tidak. Itu hak Allah, itu hak prerogatif, itu urusan Allah. Tapi aku terus. Kalau jumpa kita hari ini ada orang tak puasa, tiba-tiba siang nanti terjumpa di rumah makan hantu, yang kaki nampak, kepala tak nampak. Kita tanya, kau kenapa tak puasa? Iya, kalau diterima puasa kita semalam. Kalau tidak, kita tahu itu bukan urusan kita. Urusan kita sebagai hamba adalah beribadah sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Masalah diterima atau tidak terima itu urusan Allah SWT, karena dia adalah ibadah. Keenam, kenapa Ustaz berdoa? Saya berdoa, dengan berdoa saya merasa rendah karena saya meminta. Dengan berdoa saya merasa hina, dengan berdoa saya merasa lemah, dengan berdoa saya merasa ada tempat saya bergantung. Kalau saya tak berdoa saya merasa. Kapanlah doa Ustaz yang paling khusyuk? Semakin besar ujian dan cobaan, disitulah semakin khusyuk berdoa. Jadi kalau antum ada ujian dalam hidup, sebenarnya Allah sayang sama antum. Allah ingin supaya sujud antum lebih lama, hati antum lebih khusyuk. Saya berdoa biasa-biasa aja. Doa standar biasa. Tapi kalau lagi sedang susah, Allah, khusyuk hati. Tertahan saya di airport, tak bisa masuk. Itu khusyuk udah. Jadi di situ saya paham, oh, Allah mau menunjukkan kita tak berdaya. Di saat kita berdoa, itulah kita tak berdaya. Orang sombong tak mau berdoa. Kau tak berdoa, ketika kau selesai sholat, tutup pulang. Alah, yang lama aja belum dikabulkan, apalagi ditambahin kembali. Apa arti kami yang sering dalam terjemahan Al-Quran? Kami. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya. Kami itu banyak atau satu? Banyak. Allah itu banyak apa satu? Papan tulis kita minta sama spidol. Spidolnya udah ada, tinggal papannya aja. Spidol udah ada. Banyak pakai kata kami. Ini salah satunya saja. Walau syi'na la rafa'nahu. Nah, kami. Nah, kami. Kami mengandung makna dua. Satu, mengandung makna banyak. Yang satu lagi mengandung makna berdirilah seorang raja. Berdirinya kami di sini
kepala dinas, gubernur, bupati berdiri. Berdirinya kami di sini, padahal semua yang lain-lain duduk, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pegawai duduk. Dia bilang berdirinya kami. Waktu dia bilang kami itu tujuannya apa? Kuasa, mulia. Ini namanya lil kasrah. Lil kasrah, menunjukkan mana banyak. Ini menunjukkan lit ta'zim, menunjukkan mulia. Kami yang berdiri di sini, padahal dia sendiri berdiri, yang lain duduk, untuk menunjukkan dia mulia, menunjukkan dia besar. Jadi kalau ada kata kami dalam bahasa Arab, itu menunjukkan banyak dan mulia. Dalam bahasa Melayu begitu juga, kami itu menunjukkan banyak dan mulia. Sekarang kalau kita ketemu dalam ayat Al-Quran, maka yang dimaksud Allah itu banyak atau mulia? Dari mana antum memilih mulia? Dari jelas banyak. Kenapa antum milih mulia? Kalau ada dua penafsiran, yang satu didukung dalil, yang satu dibantah dalil, maka yang benar adalah yang didukung dalil. Ini didukung dalil bahwa Allah itu mulia. Mana dalil Allah mulia? Tak terhitung ayatnya tentang kemuliaan Allah. Yang ditolak dalil nih. Mana yang menolak ini? Qul huwallahu ahad, la syarikalah. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, maka hancur dunia ini. Ada Tuhan, tapi ada Tuhan. Kenapa hancur? Berkelahi sama Tuhan tuh. Tembak-tembak Tuhan tuh dia meletup langsung. Berkelahi sama dia. La fasadata, hancur. Ini didukung dalil, ini ditolak dalil, maka penafsiran ini tidak benar, penafsiran ini benar. Ini namanya kaedah tafsir, kaedah interpretasi. Kalau dalam ayat, kalau dalam hadis ketemu 2-3 penafsiran, yang mana yang benar? Yang didukung dalil. Yang mana yang salah? Yang ditolak dalil. Itulah makna fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan lagi kepada Allah. Wa ilar rasul, balikkan ke Rasul, maksudnya tengok sunnah, tengok hadis Nabi SAW. Jelas? Ini kalau tak ditulis tak jelas. Begini tak masuk itu. Begini selesai. Apa kata Ustaz? Pokoknya beginilah. Kalau saya tuliskan, kalau ada satu teks mengandung 2 makna, tengok mana yang didukung dalil. Ini didukung, ini ditolak, maka ini terbantahkan. Maka makna inna bukan kasrah, tapi maknanya lit ta'zim, pengagungan. Jelas? Bagaimana ibadah muslim sebelum lahirnya Rasulullah, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia berpesan kepadaku supaya aku salat dan zakat selama aku hidup. Buka surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dia memerintahkan aku salat dan zakat selama aku hidup. Loh, Nabi Isa sudah ada salat, Nabi Isa sudah ada zakat. Salat ibadah ritual badan, salat ibadah ritual badan, zakat ibadah ritual harta. Tapi teknis pelaksanaannya itu beda. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan sholat. Tak berani menteri-menterinya mengganggu. Nabi Sulaiman itu raja. Sampai waktu dia berdiri itu, tongkat itu dimakan rayap, patah, jatuh. Baru waktu sadar, rupanya dia meninggal. Menunjukkan bahwa sholat di zaman Nabi Sulaiman itu berdiri, tidak pakai ruku, tak pakai sujud. Tapi sholat Nabi Isa pakai sujud. Sholat Nabi Muhammad SAW
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, kusempurnakan untukmu. Tegaknya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, duduknya ada, salamnya ada. Tapi jangan antum bilang ini sholat oplosan. Ini kan Allah yang membuat syariat ini. Malaikat itu waktu Nabi Isra Mi'raj, ada malaikat itu sejak diciptakan berdiri saja. Ada malaikat itu sejak diciptakan rukuk saja. Ada malaikat itu sejak diciptakan sujud saja. Mereka mengambil formasi itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi semua ucapannya tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Islam karena dia penutup terakhir digabungkan Allah semuanya. Ada tegaknya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, itu yang selalu dibaca di tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla nilta ma nilta. As-salat wa antal imam. Ketika engkau sampai di situ salat dan engkau menjadi imam. Pertanyaannya, salatnya udah diterima atau belum? Belum. Orang dia belum naik ke Sidratul Muntaha. Dia baru di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa dia salat. Wa antal imam. Kau yang jadi imam. Siapa jadi imam? Nabi Muhammad. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Loh, salatnya kan belum diterima Pak Ustaz. Yang belum diterima itu salat 5 waktu. Adapun salat yang 2 rakaat sudah. Jadi sebelum itu Nabi sudah salat yang 2 rakaat. Adapun zuhur 4 rakaat itu diterima waktu Isra Mi'raj. Setelah turun Nabi dari Isra Mi'raj, datanglah malaikat Jibril mengajarkan. Subuh nanti 2 rakaat, waktunya sampai terbit matahari. Zuhur 4 rakaat ketika tergelincir. Asar 4 rakaat ketika nanti bayang-bayang sama tegak lewat sikit. Maghrib 3 rakaat ketika nanti nampak syafaq ahmar merah, hilang merah itu gelap semua, masuk isya 4 rakaat. Buka dalam kitab Muwatta Imam Malik tentang Jibril turun mengajarkan 5 salat beserta waktunya. Jibril depan, Nabi di sini, di dekat pintu Ka'bah. Ini pintu Ka'bah, ke kanan nampak antum nanti batu marmer bersusun-susun tempat malaikat Jibril waktu jadi imam itu. Tuh tempat dia mengimami Nabi, nampak yang merah, nampak? Nanti antum pergi umrah, tengok di bawah pintu itu sebelah kanan ada batu marmer. Sebelah kanan batu marmernya nampak? Dan lama-lama itu dipijak untuk kepala antum. Nampak? Yang buat situ antum butuh, di sinilah malaikat Jibril. Hah? Pintu sebelah kanan ada batu marmer warna coklat. Jelas? Jadi sholat 5 waktu turun baru setelah malaikat Jibril mengajarkan Isra, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj barulah ada sholat 5 waktu. Sebelum itu sholat, tapi belum lagi sholat 5 waktu dengan tata cara rakaat, ada sir dan lain sebagainya. Hanya sholat 2 rakaat saja.